umroh atau haji itu harus ihram. Artinya harus sudah menggunakan baju apa? Baju ihram. Nah, baju ihram. Apa itu baju ihram? Baju yang tidak berjahit. Baju yang tidak berjahit dan baju yang tidak menggunakan atribut-atribut lain. Dia harus bersih, suci dan tidak berjahit. Itulah disebut dengan baju ihram. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam suatu hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari, innama a'malu binniyat. Setiap pekerjaan yang baik itu harus dengan niat. Maka ihram itu harus dengan niat. Atau disebut dengan Allahumma bismillahirrahmanirrahim labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya untuk melaksanakan haji atau umroh. Maka dia sudah menggunakan ihram. Perempuan sama. Cuman dia sekarang enak kalau perempuan. Ya bajunya langsung ya. Langsung dia. Itulah disebut dengan ihram. Baik ihram haji maupun ihram umroh. Kenapa? Kalau sudah niat umroh atau niat umroh dan ihram di dalam umroh atau haji, maka dia harus sudah siap memakai pakaian itu. Nah, jadi atribut itu dipakai pada saat apa? Saat kan dia sudah awal dia berniat haji atau umroh, lalu memakai pakaian ihram, udah dia harus jangan dibuka-buka udah. Sebelum selesai semua kegiatan-kegiatan haji atau umroh, jangan dilepas dia. Ya kan Pak? Sekarang gini Pak, kalau haji itu kan banyak syarat-syaratnya ya. Kalau umroh ada syaratnya nggak? Sama. Cuma perbedaannya kalau umroh itu nggak sedikit amal ibadahnya atau kegiatan umroh yang wajib-wajib saja. Pertama apa Pak? Tawaf wada. Tawaf awal, ya, selamat datang. Terus kedua sa'i, ya lari-lari kecil. Yang ketiga tahallul sudah. Apa tahallul? Motong rambut, cukur rambut. Nanti di sini ada syaratnya. Itu kalau umroh. Nah, kalau Bapak misalnya mau pakai udah selesai itu, udah selesai, udah pakai ini dibuka lagi baju umroh, baju apa? Ihramnya selesai dipakai. Makanya boleh pakai baju bebas. Nah, kalau kita ingin mau berangkat lagi ihram, memakai baju ihram, misalnya kita ingin membadalkan ya orang tua kita atau saudara kita atau siapa yang kita ingin badalkan, ya, maka kita pakai baju ihram lagi. Kalau tidak salah, pakai baju ihramnya itu di Masjid Nam'im kalau nggak salah, Masjid Nin'am ya, sebuah masjid khusus untuk orang-orang yang ingin niat ihram untuk membadalkan haji atau umroh. Namanya Masjid Nin'am. Nah di situ pakai itu, ya kita untuk berangkat lagi umroh lagi atau ya, niat lagi untuk ihram. Hadirin yang berbahagia, kalau sudah memakai baju ihram, maka kewajiban ihram itu ada 3. Kalau sudah pakai baju ihram, kewajiban ada 3. Yang pertama ihram dari mikot. Apa itu mikot? Tempat. Yaitu kalau tempat kita waktu awal kita bagusnya sih ihram itu atau pakai ihram itu niat dari awal dari rumah bisa itu. Ya, atau di hotel kita bisa untuk niat ihram. Ya. Ihram dari mikot ya tempat yang telah ditetapkan oleh syara untuk memulai ihram. Yang tidak boleh dilewati oleh orang yang akan melakukan ibadah haji atau umroh kecuali dalam keadaan ihram. Jadi tempat itu memang khusus untuk mengganti menggunakan pakaian ihram. Itu namanya ihram dari mikot, dari satu tempat. Ya kalau kemarin itu kalau yang umroh itu biasanya ke Masjid Ni'am itu, nah itu di situ yang harus pakai baju itu. Yang kedua, bagi jemaah laki-laki tidak memakai baju atau kain berjahit. Nah, boleh nih Pak. Kan ada pakai gesper. Gespernya kayak apa tuh? Kalau bisa gesper kain putih yang ihram itu kita potong bisa buat gesper. Ya. Tidak boleh mengenakan baju yang ujungnya menjadi tutup kepala dan tidak boleh memakai sorban. Jadi kalau kita mau udah pakai ihram, kepala kita tutup dengan sorban itu nggak boleh. Supaya ganteng gitu, ya Pak.
supaya cakep, dikatakan pulang dari haji pakaian ihram ditutup gitu. Nggak boleh, ya. Dia juga boleh memakai kup. Atau kup apa tuh Pak kup? Kalau di zaman Rasul itu kup ada orang yang melaksanakan sholat dengan sepatu, alas kaki yang menutup mata kaki. Suasananya dingin atau panas gitu ya, menggunakan sepatu yang namanya kup. Jadi wudunya pakai sepatu yang apa? Keras, yaitu namanya sepatu kup. Kecuali tidak mendapatkan sandal, sedangkan itu bagi laki-laki ya. Bagi wanita tidak boleh mengenakan cadar atau sarung tangan. Nggak boleh, terbuka semua. Tangannya nggak pakai sarung tangan. Itulah pakaian ihram, nggak boleh sembarangan kan ya. Yang ketiga, mengucapkan talbiyah itu. Ya, mengucapkan talbiyah. Ini masalah ihram dulu nih. Apa talbiyahnya Pak? Ya sama-sama mudah-mudahan kita dipanggil Allah untuk umrah atau haji. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo Pak. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milikmu. Begitu juga seluruh kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Ya kita ikhlas ridho menurut panggilan Allah. Makanya kenapa kemarin kalau kita jelaskan kata Pak Haji Amoris, orang kaya banyak duit, kenapa dia tidak mau pergi haji? Ya karena tidak ada panggilan yang baik ini. Sehingga dia tidak pernah memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, Ka'bah nggak mau didatangin orang kayak gitu. Ya Pak, Ka'bah tidak mau didatangin orang kayak gitu. Ya. Ucapan ini dibaca oleh orang ihram ketika akan berihram di mikot di satu tempat itu. Jadi sebelum berangkat untuk mau ke mana Pak? Nanti ke maupun dia Padang Arafah maupun nanti ke Mekah dan sebagainya, kalimat ini harus dibaca terus. Ya, sejak dia udah mulai pakai ihram, kalimat itu udah keluar tuh. Ya. Labaik Allahumma labaik. Apa disebut dengan apa namanya Pak? Kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah ya. Itu pelaksanaan bacaan talbiyah. Baik, itu yang pertama. Harus rukun haji yang pertama adalah ihram, berniat untuk mengerjakan haji atau umroh. Sudah harus menggunakan pakaian ihram yang tidak berjahit, tidak tertutup, bahkan tidak boleh pakai sorban bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak boleh pakai cadar atau pakai masker, sekarang masker ya, atau sarung tangan, tidak boleh. Oke, yang kedua, hadir di Padang Arafah. Nah ini dia nih. Insya Allah jamaah haji kita tanggal 15, ini besok hari apa nih? Hari Minggu tuh, hari Ahad, dia sudah berangkat tuh di Arafah. Dari sekarang udah siap-siap berangkat di Arafah, udah ada siap di Arafah. Kalau nggak salah 3 hari dah dia, 15, 16, 17, 18, 4 hari dari sana untuk mengerjakan haji. Kalau umroh ke Padang Arafah nggak? Enggak. Kalau umroh ke Padang Arafah, cuma ketika selesai kita ada waktu khusus ya untuk jalan-jalan ke Padang Arafah, lewat kita ke sana. Diperlihatkan ke Padang Arafah. Biasa Pak, tanah biasa. Cuma ada pohon-pohonan sekarang ya. Ada pohon-pohonan kecil gitu, alhamdulillah. Mau panas gersang itu Padang Arafah. Baik, kita jelaskan. Hadir di Padang Arafah pada waktu ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari, waktu zuhur, jadi zuhur. Tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar, tanggal 10. Berarti 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kalau di sana ya, kalau dari Indonesia itu kan tanggalnya tanggal 15 ya. Udah jalan tuh ke sana tuh, siap-siap tuh. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah. Jadi inilah napak tilas orang akan pergi haji apabila dia sudah sukses jadi haji, harus berada di Padang Arafah. Nah itu. Apa itu Padang Arafah Pak? Suatu tempat di mana pertemuannya dua makhluk Allah yang terusir dari surga. Siapa namanya Pak? Adam dan Hawa.
padang Arafahnya. Ya, ketemu di situ. Nah, ada hadisnya nih Pak. Kalau Rasulullah SAW an Abdurrahman ibni Ya'mur anana samin ahlil najdi atau Rasulullah SAW wa huwa waqifu bi Arafata fa'alluhu fa'amaramun nadiyan yunadi al-hajj Arafah man haja la yatahad haji qabla tulu'in fajri faqad adraka. Dari Abu Rahman bin Ya'mur bahwa orang haji telah datang kepada Rasulullah SAW. Ada seorang orang haji telah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, sedang berada di padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau. Maka beliau terus menyuruh orang-orang mengumumkan, haji itu Arafah. Artinya orang yang terpenting dalam urusan haji ialah hari di padang Arafah. Barang siapa yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya telah dapat waktu yang sah. Ya. Jadi haji itu sahnya dia sudah berada di padang Arafah tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Dia kata Rasulullah, ada seorang bertanya Rasulullah, sahnya haji itu apa? Kata Rasulullah, sahnya haji adalah mereka adalah yang sudah berada di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sahnya haji sudah berada di padang Arafah. Pertanyaannya, ngapain di padang Arafah? Haji, itu haji udah pergi haji tuh. Haji Jani. Dia ada di tenda-tenda ya Pak Haji ya. Di tenda-tenda, terus tanah lapang luas, bisa gelar karpet dia di situ, gelar sejadah dia di situ. Ngapain di sana? Zikir kepada Allah. Kedua, dengerin ceramah. Dengerin ceramah dari orang yang dipercayakan untuk ceramah di situ. Ceramah tuh. Ya, tentang haji. Yang ketiga, dia tidak tidur di situ. Tidak tidur, tidak istirahat, dia zikir dan syukur Allah. Kenapa? Napak tilasnya Nabi Adam dengan Siti Hawa di situ. Masya Allah. Pengen ya Pak? Pengen ya ke situ ya Pak? Masya Allah. Ya, kita baru umroh aja, belum haji ya. Masya nikmat Pak. Ya, Haji Jani dengan Haji Muaris sudah melaksanakan haji. Berarti udah ngerasain tuh bagaimana napak. Haji Tasirin udah pernah ya? Haji Tasirin ya? Ya, napak tilasnya berada di padang Arafah. Masya Allah. Ya, jadi sahnya haji kalau dia sudah berada di padang. Maka la haji ila Arafah. Tidak ada dikatakan haji sebagai orang yang tidak pernah di padang Arafah. Enggak. Makanya kalau orang pergi haji dari Indonesia jauh-jauh mahal-mahal sampai di sana enggak ke padang Arafah. Dia enggak sah. Pulang ke Indonesia minta dipanggil Pak Haji, padahal dia enggak pernah ke padang Arafah, enggak jadi dia haji. Ada yang kayak gitu, banyak tuh kali mungkin ya. Ya, hati-hati Pak. Gue malas, padang Arafah capek misalnya, udah aja di hotel tidur, nungguin orang itu. Yaudah, harapan dia nanti pulang dari sana jadi haji, nggak bisa. Nggak sah hajinya. Kenapa? Dia tidak ada di padang Arafah untuk napak tilas. Nah, setelah selesai sampai tanggal 10 Zulhijjah selesai itu, dia melaksanakan haji, ya. Maka dia harus sudah ada kegiatan lain tuh, ya. Apa tuh kegiatan lainnya? Banyak, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ini rukunnya dulu nih. Rukun haji yang pertama ihram, rukun haji yang kedua adalah berada di padang Arafah, dan rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Apa tuh tawaf? Berkeliling Ka'bah. Berapa kali? 7 kali keliling Ka'bah. Iya. Tawaf itu dinamakan rukun, ya. Yang pertama adalah tawaf ibadah. Dalam sebuah hadis Al-Qur'an Allah berfirman, "Wal yatawaffu bil baiti atiq." Wal yatawaffu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf mengenai ke rumah Allah atau Ka'bah. Kalimatnya apa Pak? Ka'bah, keliling Ka'bah. Dari mulai kanan apa kiri kalau kita tawaf? Kalau arahnya di tengah ke sana berarti kiri ya, itu berarti kanan. Ya, dari kanan. Kanan ya. 7 kali gitu. Masya Allah, nikmat Pak. Nah, syarat tawaf pertama tertutup aurat. Ya udah pakai ihram harus pakai tutup aurat kan?
Kalau laki-laki kan biasa cuma kelihatan dia doang kan. Tapi di sini aurat kita cuma dua kan laki-laki auratnya Pak. Apa Pak? Pusat dengan dengkul atau lutut itu laki-laki. Kalau perempuan semua aurat. Kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau orang-orang Iran, orang Arab itu semuanya ketutup. Wah, makanya pakai apa? Pakai cadar. Ya, pakai cadar. Ya. Jadi yang pertama adalah dia harus menggunakan tertutup aurat. Mana hadisnya? Kalau Nabi SAW la yatufu bil baitil uryan. Orang yang bertelanjang tidak boleh tawaf atau berkeliling Ka'bah. Kemarin Pak nonton gitu. Orang Arab gitu. Pas depan Ka'bah kayak orang kesurupan Pak. Gitu. Sampai bajunya ditarik-tarik sama dia. Masya Allah, memang benar-benar rumah Allah, rumah suci. Jadi nggak boleh orang tawaf tidak pakai baju ihram. Pertanyaannya Pak, kalau haji itu ambil mayoritas harus menggunakan ihram. Tapi kalau orang umroh ada nggak orang yang tidak menggunakan baju ihram? Ada nggak Pak? Ada. Banyak mungkin baju Arab itu. Terutama ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau haji wajib pakai ihram. Ya. Baik. Dalam sebuah hadis lain, an Aisyata inna awwala nabiyyu badari bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima annahu tawadda summa tafa bil bait. Dari Aisyah bahwa Rasulullah telah ketika sampai di Mekah, apa yang dia kerjakan mula-mula adalah mengambil air persembahyang pertama. Yang kedua beliau langsung tawaf. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tawaf harus suci, maka dia harus berwudu. Nggak boleh dia tawaf keliling Ka'bah nggak bersuci. Makanya harus suci. Maka kan dikerjakan Rasulullah ketika beliau mendatangin Ka'bah, pertama dia berwudu, langsung dia tawaf. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tawaf itu salah satu rukun Pak. Jadi Bapak datang umroh atau haji nggak tawaf ke Mekah, nggak lihat Ka'bah, nggak keliling Ka'bah sama sekali, nggak sah. Makanya orang umroh tawaf tuh. Berapa kali kita boleh tawaf? Boleh berkali-kali. Kalau yang umroh ya, haji juga boleh. Kalau haji mau masuk penuh dah. Kalau umroh insya Allah masih ada waktu luang. Jalan misalnya Bapak ke tawaf nih dari malam nih habis Isya, Bapak datang ke situ agak sepi tuh, bisa datang sepi. Tapi kalau udah jam Isya ke sono penuh orang. Makanya ambil yang waktu-waktu tertentu tuh untuk tawaf di sana bisa tuh. Kalau Bapak mau sempat menyium Hajar Aswad bisa itu. Ya, karena tawaf boleh berkali-kali. Ya. Kalau umroh ya, kalau kita mau datang ke sana. Tapi kalau haji ya itu nanti ada tawaf wada, ada tawaf kudum ya. Nanti kita akan bahasnya. Baik, di sini ada namanya tawaf nih. Baik, sekarang nama-nama tawaf. Ya, nama-nama tawaf. Nah, ini di sini coba. Awal pertama kali yang akan kita datangi untuk tawaf ke Ka'bah, yang pertama adalah hendaklah Hajar Aswad, hendaklah Hajar Aswad harus kita utamakan tuh. Jadi mulai dari Hajar Aswad di situ. Walaupun kita tidak nyentuh Hajar Aswad, tapi di situ Hajar Aswad kelihatan tuh. Ya. Maka sebelah ini Ka'bah nih, ini Hajar Aswad. Berarti kita udah di sini nih, mulai kita keliling Ka'bah ke kanan tuh. Labbaik Allahumma atau Rabbana atina. Ya Pak, itu dari mulai Hajar Aswad. Yang kedua, hendaklah tawaf 7 kali. Keterangannya tadi di sini ada nih, ya. An Jabir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qaddima Makkah atal Hajar fas alamahu summa hatta ala yaminihi faramala salasan wa masna arba'an. Dari Jabir selalu bersabda, tatkala sampai di Mekah telah mendekat ke Hajar Aswad, kemudian beliau sapu Hajar Aswad dengan tangan beliau,
Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanan beliau, berjalan tiga kali, berkeliling sampai 7 kali, sampai 4 kali, maka disimbolkan menjadi 7 kali. Kali pertama 3 kali, terus dilanjutkan 4 kali jadi 7 kali. Terus Rasulullah disebut dengan dia tawaf di dalam Ka'bah. Oke, niat tawaf. Di sini ada nih, ada niat tawaf. Apa niat tawaf? Ada yang hafal nggak? Wajah ini apa nggak niat tawaf? Ya. Kalau ada sa'i juga ada sih, niat sa'i dan niat tawaf. Ya. Kalian sekarang rukun-rukun tawaf aja dulu. Rukun tawaf itu ada 1, 2, 3, ada 6. Pak, rukun tawaf ada 6. Yang pertama tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum, Pak? Tawaf kudum ialah ketika baru sampai sebagai sembahyang tahiyatul masjid. Jadi itulah tuh. Pertama kita datang, ya, lalu kita masuk tempat penginapan, kita istirahat, lalu barulah kita pakai baju ihram bersama-sama. Itu dari mulai Pak, kapan tuh baju ihram kita pakai, Pak? Pada saat kita di Madinah mau berangkat ke Mekah tuh. Itu mau berangkat terakhir kita di Madinah tuh, baru berangkat ke Mekah itu harus pakai itu. Di bus kita udah pakai baju ihram itu. Gitu. Nah, di sana itu niat tawaf untuk pertama kali, 7 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu tawaf rukun haji. 7 kali juga, ya. Yang ketiga, tawaf wada. Nah, ini kalau kita selesai haji atau umroh, mau pulang kita, penghormatan terakhir harus tawaf lagi. Ini namanya tawaf wada. Tawaf untuk perpisahan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat, tawaf tahallul. Mengalahkan barang yang haram karena ihram. Jadi kalau kita sudah tahallul, mau tawaf lagi boleh tuh. Ya kan? Tawaf najar. Tawaf yang dinajarkan. Misalnya gini. Nanti saya dari awal-awal dulu udah najar, saya pengen banget tawaf terus di Mekah atau di Ka'bah, maka dia harus jalanin tuh najar itu. Ya, makanya kan tawaf keliling Ka'bah itu berkali-kali boleh gitu. Di sini ada 6 kali nih. Yang terakhir tawaf sunat, masing-masing Anda datang keterangannya ya. Tawaf sunat itu boleh kapan saja untuk melaksanakan tawaf. Itulah tentang tawaf. Ini dia doa tawaf nih, Pak. Doa yang dibaca pertama niatnya pertama bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu doa tawaf. Ya. Boleh enggak, Pak, pakai baca Rabbana atina itu saya semakan? Boleh. Ya, boleh. Itu untuk tawaf. Oke, yang keempat, rukun yang keempat. Tadi pertama apa tadi, Pak? Yang pertama adalah ihram, yang kedua padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat adalah sa'i. Ya, ini dia. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Apa itu Safa dan Marwah? Suatu bukit di Mekah itu ketika sejarahnya Nabi Ibrahim putranya bernama Ismail dan Siti Hajar, ya, untuk berlari kecil mencari apa, Pak? Air. Berlari bolak-balik dengan dari mulut ke Safa tuh, kalau dilihat kalau sononya kita tahu itu ya, saya itu kayaknya pendek ya badannya. Padahal itu luas itu. Ya kan, dulu sekarang mau bersih pakai asa ya kan. Dulu kan gersang gitu. Lari-lari kecil dia tawaf itu apa sa'i itu ya untuk mencari air. Akhirnya dengan izin Allah kasih Allah namanya air Zam-Zam. Apa? Doa untuk sa'i, Pak. Ya, untuk sa'i doanya apa, Pak? Ya, tawaf dan sa'i. Ada nanti lebar jumroh. Di sini ada doanya, Pak. Tapi pendek kok doanya nih. Bahkan doa minum air Zam-Zam juga ada di sini. Nah, doa sa'i nih, Pak. Ketika dari mulai Safa nih, bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Inna Safa wal Marwata, ya, min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah.
lari-lari kecil. Nah, tapi seketika sampai yang di lampu apa tuh warna hijau, ya kan, tengah-tengah warna hijau, dipercepat larinya tuh. Nah, kalau dari mulai sopak itu pelan-pelan kita. Tapi pas sampai di lampu atau di warna hijau itu cepat. Inna sofa war marwata min sa'airillah. Inna sofa war marwata. Itulah rukun haji yang keempat, sa'i, berlari ke kecil. Jadi ternyata syarat sa'i yang pertama dari Bukit Safa dan Marwah terakhir. Yang kedua mencukur dan mengunting rambut. Di mana mengunting rambutnya, Pak? Di Marwah itu. Akhir daripada sa'i 7 kali, disitulah kita ukur rambut kita. Ya, mengukur rambut. Ya. Yang ketiga, menetipkan rukun-rukunnya. Apa itu saja? Mendahulukan dahulu antara rukun-rukun itu. Niat, ya, mengendarakan hadir pada Arafah, lalu tawaf dan bercukur, dan mendahulukan tawaf dan sa'i. Itu merupakan satu keterangan yang sah untuk rukun haji. Ya, rukun haji ada berapa, Pak? Rukun haji ada 4. Yang pertama berihram, yang kedua hadir di padang Arafah, yang ketiga tawaf, dan yang keempat sa'i. Ya, sayapnya berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Itu saja dulu, Pak. Nanti ada beberapa wajib haji, insyaallah di depan kita akan sampaikan, dan ada setelah itu baru kita bahas nanti tentang kurban nih, Pak. Pembahasan haji masih banyak nih, Pak. Ada sunnah haji, ya. Kalau kita bahas bisa sampai berapa minggu-minggu nih, 1 bulan. Tapi insya Allah kita potong saja, karena sebentar lagi kita mau kurban. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang kurban. Ya, syarat haji sudah, pengertian haji sudah, syarat haji sudah, rukun haji sudah. Itu saja dulu yang paling penting. Ya, insya Allah kita bermohon sama Allah, kita bisa mendapatkan satu keberkahan dan kemuliaan dari sisi Allah, sehingga kita bisa berangkat haji. Apabila benar datang dari Allah, pada saat dan saya sendiri mohon maaf apabila kesalahan keilapan. Sekian, mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.